Temanya adalah akulah roti hidup. Barang siapa makan dari tubuhku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa minum dari darahku, ia tidak akan haus lagi. Bagus banget anak-anak. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah lepas dari makan dan ada anak-anak yang tidak diberi makan beberapa hari oleh orang tuanya. Tadi makan pagi enggak? Kalau enggak minta ke pasturan. Jadi makan. Makan itu supaya apa? Ada energi, ada kekuatan. Saya pernah ulangan mendadak enggak makan pagi. Apa yang terjadi? Kurang konsentrasi. Nilainya 3. Gara-gara enggak makan pagi. Besoknya saya takut ulangan mendadak, makan sekenyang-kenyangnya, ulangan mendadak, nilainya berapa? 3 juga. Jadi rupanya bukan karena makan ya itu ya. Alah? Pintar. Ibu diberi hadiah nanti oleh saya. Pastor Warno ambil ke rumah. Jadi teman-teman, anak-anak, makan itu hal yang paling utama bagi tubuh kita. Apalagi kalian ini senang. Kadang-kadang sekarang itu kan GoFood order. Makanan mama nggak laku karena nggak enak. Setuju? Ini anak-anak nggak bener ini. Mama kamu itu masak sudah pening. Bayangkan sudah jadi mama bertahun-tahun. Makannya itu lagi. Dan kamu sudah mama susah-susah makan. Dengan tenang kamu mengatakan, gak enak. Mama kamu tuh sakit. Sakitnya tuh tidak di sini. Sampai pantat juga sakit. Menderita mama kamu. Jadi kalau makan itu memang hal yang paling utama, maka kita makan pasti yang menyehatkan. Yang menyehatkan, makanan yang menyehatkan itu apa? Sayur, salah. Babi. Kamu terlalu kudus, nah. Babi itu enak banget. Kamu makan sayur terus makannya segede gini. Lihat pastor, makan babi, lihat. Besok makan babi ya. Jadi orang makan itu diberi gizi. Nah, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan, ia tidak akan lapar lagi. Saya tanya, nah ini yang komuni ini atau kakaknya? Kakaknya. Setelah menerima komuni kudus bisa lapar lagi enggak? Bisa. Berarti Yesus bohong. Ya, saya tanya, setelah makan komuni bisa lapar lagi tidak? Bisa, iya. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong dong. Bohong atau tidak? Tidaklah. Kenapa? Kita juga setelah makan lapar lagi. Betul atau tidak? Harus diulang. Diulang. Maka Ekaristi itu pun harus sering diulang. Anak. Jangan setelah komuni pertama semangat pakai baju putih. Celana putih. Celana dalam juga putih. Semua putih. Maju seperti orang kudus. Seperti orang kudus. Lalu setelah itu gak pernah ke gereja lagi. Anak-anak, kalau kamu punya rencana seperti itu, lebih baik sekarang juga keluar dari gereja. Pastor bertanya, ngapain? Kalau kita tidak punya kebiasaan makan.
Nah sekarang kalau makan komuni kudus, apa yang diberi makan oleh Yesus? Dia sedang didoakan oleh dukun. Apanya yang diberi makan oleh Yesus? Jiwa, kamu penyakit jiwa ya? Yang diberi makan oleh Yesus adalah rohaninya. Roh kita. Dia langsung ngomong ke bapaknya, salah papa ini. Ini enaknya anak. Gampang nyalahin papanya gitu. Papa salah. Karena papa kamu bukan pastor. Jadi yang diberi makan itu adalah rohani kita. Manusia ini tidak hanya punya tubuh, tidak. Manusia punya jiwa, akal budi, perasaan, keinginan, itu jiwa. Tapi manusia juga punya rohani. Maka rohani itu kenapa? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak pernah nggak berdoa sampai menangis? Anak-anak belum ya? Kalau mama kamu hampir tiap hari menangis. Karena penuh penderitaan anak-anak. Jadi orang itu bisa berdoa karena apa? Rohaninya ketemu Tuhan. Kenapa kita punya rohani? Nah sekarang saya tanya. Ayat. Manusia setelah mati kemana? Coba sebentar. Saya tidak mau kalah dengan panitia. Saya juga punya hadiah. Tapi hadiahnya nanti saya titipkan karena saya tidak bawa. Saya tadi keburu-buru ke sini. Saya beri hadiah salib dari Roma. Kalau itu sih dari mana? Tadi dari mall apa? Malabar. Saya kasih salib dari Roma. Pertanyaannya adalah, kenapa kita beda dengan binatang? Kita punya rohani, binatang tidak ada hidup rohaninya. Kenapa? Anak-anak, oke anak-anak, bagus nak. Boleh orang tuanya yang membisiki juga. Jadi juru bisik dan juru penyesat juga boleh. Nah yang keras nak, kenapa? Kenapa nak? Kamu? Karena akal budi belum tepat anakku, kenapa? Karena punya akal budi belum tepat anak-anak. Kenapa? Saya kasih salib dan silver queen 2. Maaf orang kaya saya ini. Kamu dari tadi ya. Kenapa? Lebih tinggi daripada binatang. Jadi kalau binatang di bawah, kamu berdiri ya di atas ya. Hah? Dan secitra dengan gambar Allah. Kamu dapat salib dan silver queen dari Romo. Siapa namamu? Nikolaus. Jadi kamu silver queen-nya, papa bungkusnya ya. Ibu, tolong tulis bu, nanti saya punya hutang bu, Nikolaus ya. Betul anak-anak, karena manusia secitra dengan Allah. Kalau manusia secitra dengan Allah, manusia itu setelah mati kemana? Kemana? Bersatu dengan Yesus. Ingat, Injil Yohanes menjelang Pantekosta, Yesus selalu berkata, aku pergi untuk menyiapkan apa? Tempat dan rumah bagimu. Pasti rumah Tuhan tidak seperti Perum, saudara-saudara. Yang desek-desekan dan banjir.
Saya pernah mau ketemu Romo Warno dari Helena, saya di Helena, sorry. Saya naik mobil, baru sampai mau masuk Harki itu kan ada pom bensin. Itu banjirnya sudah seperti ini. Lalu saya berkata, Romo Warno, dadah saja. Maaf, saya lebih baik tidak mengunjungi Romo. Kenapa kok saya rindu? Enggak. Kamu rindu, mobil saya rusak nanti. Jadi Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita. Itulah sebabnya kita punya rohani yang harus terus-menerus dirawat. Lewat apa? Komuni. Komuni itu dari bahasa communion. Apa artinya communion? Ya, betul. Persekutuan, betul. Komunian itu persekutuan. Jadi kalau kita komuni, kita bersekutu dengan siapa? Ya, bukan bersekutu dengan yang ngasih komuni. Ya gitu ya. Saya komuninya dengan Romo Warno aja karena saya bahagia dengan Romo Warno. Biar kita bersekutu, gitu ya. Enggak. Komuni itu supaya kita bersatu dengan Kristus. Itulah sebabnya komuni adalah tanda cinta Allah yang paling besar dalam gereja Katolik. Kenapa sampai seperti itu, Romo? Karena di dalam komuni kamu bisa menyentuh Tuhan. Betul atau tidak? Betul? Maka pada saat disebut tubuh Kristus, apa jawabannya, Pak? Asoy. Amin. Tubuh Kristus, saya harus jawab amin. Karena beberapa umat, tubuh Kristus jawabnya, walah, kata saya itu. Cuma mendengus kayak sapi. Amin. Anak-anak ucapkan amin. Apa artinya amin? Setuju? Yang lebih tepat, saya percaya. Amin itu saya percaya. Jadi anak-anak setelah imam mengatakan tubuh Kristus, saya berkata amin, saya percaya. Dan dalam gereja Katolik, kita menyambut tubuh Kristus, bisa memegang tubuh Kristus, bisa tubuh Kristus itu masuk ke dalam hati kita. Bahkan kita pun bisa menyembah tubuh Kristus pada saat apa? Adorasi. Adorasi. Jadi adorasi itu sakramen Maha Kudus ditahtakan dan kita menyembah, kita memandang Tuhan. Saya ingat Bapak Paus mengingatkan orang Katolik harus juga punya waktu untuk adorasi. Kunjungan ke sakramen Maha Kudus. Duduk, berdoa, menatap dan mencintai Tuhan. Nah, Allah itu tidak hanya tadi yang paling besar Allah itu memberikan tanda cintanya adalah dalam sakramen Maha Kudus. Allah pun memberikan cinta kepada kamu. Lewat siapa anak-anak? Lewat siapa? Lewat siapa? Ya, orang tua, betul. Orang tua. Orang tua kamu. Romo punya mama, ibu dan bapak baik sekali. Ayah Romo tentara. Ibunya Romo perawat. Jadi kalau ibu itu pulang kerja selalu bawa oleh-oleh. Kalau ayah tidak pernah bawa oleh-oleh. Jadi kalau ayah pulang tidak kita tunggu-tunggu. Tidak pulang juga tidak apa-apa. Tapi kalau ibu pulang kita sudah tunggu di jalan. Ibu, kita lari semuanya.
Dan tentunya kalau ngambil duluan, ngambil yang paling. Bapak menghina saya, Pak. Sejak kecil saya itu sudah jadi pastor, udah mau jadi pastor, Pak. Maka saya itu ngalah kepada adik-adik. Saya kasihkan kepada adik-adik yang kelihatannya agak kecil. Nina, dek, kakak baik ya membagikan, kakak gitu ya. Lalu adik nomor 2, kok kakak besar? Nomor 1 paling besar. Ketua. Dan anak-anak kalau belajar dulu kecil, saya diajari oleh ayah. Memang menderita. Karena ayah kalau ngajarin bisa mukul meja. Dan saya kalau diajar bodoh. Tidak seperti adik saya. Adik saya kalau ditambah 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 7, 13. Langsung. Eko itu 6 tambah 6. 10. Wah, langsung digebrak. Masa 6 tambah 6, 10? Coba pakai tangan. Lalu pakai tangan. Oh, 12. Lalu ayah berkata, 15 tambah 10. Ih, tangan dan kaki kurang, kata saya itu. Cuma ada 20. Lalu saya ngomong, Pak, pinjem tangannya, kata saya itu. Tapi apa yang Romo senang, ayah selalu punya waktu ngajarin Eko. Walaupun ayah tahu Eko diajarin tidak tambah pinter. Tidak. Tetapi Eko tidak pernah tidak naik kelas. Eko naik kelas terus. Walaupun kalau naik kelas ada merahnya. Selalu. Saya senang kalau ada merahnya. Variasi. Konslet terus. Jadi anak-anak lihat orang tua itu adalah tanda cinta pertama. Dan Romo pernah diajak naik sepeda kemana-mana oleh ayah. Ayah tidak punya motor. Aku dibonceng di belakang, adekku di depan. Pakai tempat duduk sepeda itu. Lalu saya suka ngomong, ayah, kenapa tetangga sudah punya motor, kita sepeda lagi. Dan ayah berkata, enak le pakai sepeda, adem. Dan saya kemana-mana diajak oleh ayah naik sepeda, main sepak bola bareng. Dan kalau kami jalan-jalan, anak-anak nggak pernah jajan. Kenapa? Karena ibu bawakan rantang. 2 rantang nasi. 1 rantang tahu tempe. Yang setengah rantang lagi sayur. Jadi kalau sudah main-main, bapak langsung ngomong, ayo kita makan. Pak, jajan pak. Enggak, makan ini. Ibu sudah buat. Ayo habiskan. Ya sudah, saya taat kepada ayah. Kenapa? Karena ayah saya tahu ayah saya bukan ayah yang punya gajinya besar. Anak-anak, ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Pastor pernah mendengar lama-lama kita pinjem toa masjid ya. Saya mendengar ayah ngomong pada ibu, Bu kan orang Jawa, Bu bulan saiki ki akeh utangi. Yo wes hemat yo. Ya Pak, saya mendengar itu sedih.
Kalau saya minta pada ayah dan ibu, berarti ayah dan ibu akan apa? Hutang lagi, hutang lagi. Malu atau tidak? Malu anak-anak, malu. Maka Eko tidak banyak menuntut. Lihat cinta Allah lewat ayah dan ibu. Dan cinta Allah pun lewat apa? Alam semesta. Eko ini senangnya mandi di sungai. Makanya kulitnya seperti ini. Sungainya warnanya seperti kalau Karawaci banjir. Coklat. Dan Eko senang. Dulu Eko belajar berenang tidak ada yang melatih. Bisanya apa? Gaya anjing. Begini-begini gitu ya. Lalu suatu hari ayah berkata, punya rejeki ayah. Lalu ayah berkata, yuk kita ke pantai. Kita senang banget. Yes, ke pantai, kita ke laut. Yes, aku belum pernah lihat laut. Adik-adik saya juga, aku juga belum. Nanti dek, kalau kamu berenang ikuti kakak ya. Hati-hati, laut itu bahaya. Ya siap kak, aku di belakang kakak ya. Ya. Dan sampai laut saya berenang. Baru 10 menit sudah 2 ember ditelan air laut oleh saya. Lalu adik berkata, kak katanya jagoan kak. Ini di laut berbeda dik, kata saya itu. Tapi apa yang saya senang, bahwa itu pengalaman berekreasi bersama di alam menjadikan saya semakin mencintai alam. Saya senang camping, saya senang melihat gunung, saya senang melihat bunga. Jadi Bapak Ibu tolong anak-anak Anda itu jangan tiap hari cuma ngelihat ini doang. Please anak-anak, matamu bisa jereng. Tadinya lurus, yang satu ke atas, yang satu ke bawah nanti. Ajak ke alam, nikmati alam, lebih indah. Nah, anak-anak, kalau Allah itu sudah begitu baik pada kita, apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan atau tidak? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tentunya bisa.